Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lama kita nggak ketemu ya, kita nggak sharing. Kali ini kita coba sharing mengenai gimana caranya kita mendapatkan nilai azimut dari satu buah garis. Jadi dari civil 3D ya. Jadi ada segmen garis nih. Kita mau tahu azimutnya berapa. Nah, jadi Civil 3D itu Civil 3D atau AutoCAD itu dia punya fasilitas untuk menampilkan properties garis ya, baik itu line atau polyline. Nah, yang kita pakai di sini itu adalah line ya, beda ya, line dengan polyline. Kita coba kita lihat ya. Ini misalkan ada tiga titik A, B, dan C. Nah, seperti apa cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya seperti ini. Kita coba buat line dulu dari sekitar titik A ke titik B. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada garis, ya. Tadi saya buat dari titik A ke titik B ya. Saya kliknya. Nah, jadi arahnya dari A ke B, bukan dari B ke A. Saya ulang, garisnya ini saya buat dari A ke B, bukan saya buat dari B ke A. Nah, di sini ada fasilitas. Fasilitasnya itu adalah list LI. Seperti ini. List, lalu kita pilih garisnya, kemudian kita klik kanan atau enter. Ini ada properties yang keluar, yaitu menjelaskan bahwa garis yang saya buat tadi itu dari titik A itu koordinatnya ini, x, y. Menuju titik B itu koordinatnya ini, x, y. Dengan panjang 34,416, apapun satuannya, mau milimeter, desi, kilo, gitu ya. Selanjutnya ada angle in XY plane. Nah, ini adalah azimut yang muncul. 119 derajat, 6 menit, 8 detik. Kita lihat ya, benar nggak nih azimutnya segitu? Nah, kita udah bahas ke arah utaranya itu di titik A itu seperti ini. L. Lalu saya pakai orto aja biar cepat. Nah, ini arah utara ya. Yang saya bikin ganti warna ke merah. Nah, warna merah ini adalah garis arah utara. Lalu saya copy ya, arah utara ke titik B. Titik B aja dulu deh. Skip. Arah utara dia sejajar. Lalu kita pilih, biasanya kita pakai ini kan. Angular ya. Angular, klik, klik. Besarnya ada 119 derajat, 6 menit, 7,86 detik. Ya, jadi azimut dari titik A ke titik B itu besarnya 119 derajat, 6 menit, 7,86 detik. Problemnya adalah, ini kita buktikan dulu ya. Tadi, maaf, saya lupa. Ini sekarang kita buktikan tadi dengan yang list tadi, benar nggak nilainya sama? Sama ya. Nah, ini ya tadi nilainya. Lalu ini hasilnya sama dia. 119 derajat, 6 menit, 8 detik. Atau kalau sini lebih teliti dia jadi 7,86 detik. Sedikit sekali perubahannya, selisihnya. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan ini? Karena problemnya gini. Kalau kita menggunakan angle dimension ini, angular dimension ya, ini tidak ada masalah kalau dia dengan sudut di bawah 180 derajat. Tapi kalau lebih dari 180 derajat, timbul masalah. Contohnya seperti ini. Kita lihat azimut dari A ke C. Dari A ke C. Kira-kira di sini ya, C. Ini pasti kan azimutnya lebih dari 180 derajat ya. Kalau kita pakai angular, nah ini dia. Nah ini problemnya seperti ini. Yang didapatkan itu adalah sudut ini. Sementara azimutnya itu adalah dari sini ke sini kan. Ya. Nih, azimutnya itu adalah nah, ke sini nih.
Nah, ini ya. Ini azimutnya ini. Tapi kita dapatkan ini. Ini sulit ini. Nah, cara mengakalinya adalah, triknya itu adalah seperti tadi. Kita list. Tadi yang C tadi itu saya buat dari A ke C. Saya list. Enter. Maka keluar sudut azimut 202 derajat. 202 derajat, 52 menit, 35 detik. Kita buktikan benar nggak nih 202 derajat? Ya. Kita buktikan 202 derajat. Kita coba. Ini garis ini kan sudah pasti 180 derajat ya kalau diteruskan. Nah, ini dia 180 derajat. Kita coba 180 derajat. Lalu kita gunakan angular dimension yang tadi, yang biasa kita pakai. Sering digunakan. 180 derajat ditambah 22 derajat adalah 52. Ada dia tambah 22 derajat 22 menit itu adalah, kita lihat sama nggak? Sama ya. 180 ditambah 22 derajat 52 menit 35,20 detik itu akan sama dengan 202 derajat 52 menit 35 detik. Ya, terbukti ya. Oke. Jadi itu fungsinya line ya. Line. Nah, hati-hati jangan sampai terbalik. Kalau saya membuatnya dari titik B ke A, kita mau atau azimut dari B ke A, maka kita buat garisnya dari B ke A, jangan dari A ke B. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada 2 segmen garis ini. Nah, kita coba. Dia besarnya 299 derajat. 6 menit 8 detik. Coba kita lihat dua-duanya ya. Ini saya geser, yang tadi dari B ke A. Azimut kan dia tidak berubah ya. Ini, kalau saya geser gini dia nggak berubah. Panjangnya pun tidak berubah, tapi koordinatnya pasti berubah. Nah, ini azimutnya adalah yang ini. Maaf. List besar tadi 119 derajat 6 menit 8 detik. Sementara yang ini dia adalah 299 derajat 6 menit 8 detik. Jadi hati-hati dalam menarik garis. Jadi kita tujuannya kemana? Dari mana ke mana? Nah, itu kita harus samakan. Oke, sekarang kita lihat kasusnya. Problemnya adalah Civil 3D untuk defaultnya itu tidak seperti itu. Jadi kita panggil lagi Civil 3D yang baru ya. Oke, defaultnya dia. Kita lihat defaultnya seperti apa. Sebentar. Oke. Nah, kalau tadi anggap azimut ya, azimut yang mendatar itu kan 90 derajat sudah pasti ya. 90 derajat ya sudah pasti. Kalau kita buat garis seperti ini, kemudian kita pakai ortho ke arah timur, ini azimutnya otomatis dia 90 derajat. 90 derajat. Tapi kita lihat, jika kita tidak rubah settingan apapun, dia 0 derajat ya. Beda dengan yang tadi ya. Padahal seharusnya ini 90 derajat. Kenapa? Karena settingan Civil 3D atau AutoCAD standarnya, saya ulang, maaf, saya terlalu cepat. Di sini kita lihat di setting Drawing Utilities Units. Nah, ini kita lihat directionnya. Karakternya Civil 3D, default dia itu adalah eastingnya itu adalah 0 derajat. Jadi bukan di utara, tapi di sebelah timur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghitung sudut itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau azimut begini, dia ke arah utara, dari arah utara azimut itu kan searah jarum jam ya. Kalau dari tangan saya ini, kalau dari posisi saya, dia arah utara begini kan. Nah, kalau ini enggak, dia dari timur, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, itu Civil 3D. Makanya ini settingannya harus kita rubah. Pertama, direction, bahwa untuk menghitung azimut atau untuk kebutuhan mapping, base angle-nya itu harus north ini, 90 derajat ini. Nah, ini sebenarnya dia untuk menentukan bahwa 0 derajatnya itu di utara ya. Oke. Satu itu. Kedua, itu adalah hitungan arahnya.
arah perputaran sudutnya. Arah perputaran sudutnya kita buat di clockwise. Jadi dia agar searah. Kita lihat, seharusnya ini menjadi azimut 90 derajat. 90 derajat. Oke. Nah, ini yang bisa kita gunakan trik untuk melihat azimut dan jarak di civil tree. Jadi kita bisa lihat azimut, jarak, dan koordinat. Dan satu lagi, bahwa tools yang kita gunakan ini adalah line ya, bukan polyline. Jadi demikian, hati-hati dalam menentukannya, arahnya. Kalau kita mau dari titik A ke B, maka kita harus buat titik pertamanya di A, lalu kita tarik garisnya ke B. Kalau kita mau dari B ke A, maka awalnya itu harus dari B dan berakhir di titik A. Titik A. Oke. Kira-kira begitu pertemuan kali ini, yang singkat saja, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.